perjalanan menuju Gua Kutamana. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, ini waktu proses kita masuk ke dalam guanya ya. Nah, teman-teman nih bisa lihat, teman-teman bisa lihat itu kita didampingi oleh Pak Asep yang megang obor dan hio, gitu ya. Ini kita udah masuk ke dalam gua nih. Nah, ini tangga besi. Nah, pas kita turun itu istri saya disambut oleh dua makhluk astral yang di sebelah kanan itu di kolong, kalau kita lihat tangganya ini. Nah, sebelah kanannya itu tuh itu terlihat dua makhluk astral seperti tuyul ya, dua orang berkepala plontos gitu loh. Dan itu membuat istri saya kaget juga gitu. Karena kebetulan istri saya kan memang punya kelebihan indera keenam juga ya untuk melihat. Nah, ini kita sedang dibimbing oleh Kuncen ya untuk lebih jauh lagi masuk ke dalam. Ini benar-benar ini ya, medannya licin sekali ini. Jadi kita harus benar-benar hati-hati gitu loh. Kita harus benar-benar pegangan karena batu-batunya itu licin sekali dan tajam ya. Di atas kita tuh ada semacam stalaktit gitu yang cukup tajam. Nah, ini proses kita masuk ke dalamnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh ya, batu-batunya besar sekali, berair, berlumut. Nah, itu ada asap dari hio yang dibakar oleh Pak Asep gitu loh. Ini kita lagi sedang dituntun ke dalam tempat apa namanya, tempat orang-orang yang banyak bersemedi. Nah, ini kita dituntun masuk ke dalam. Ini yang saya khawatirkan sih sebenarnya istri saya ya gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat posisi batu-batunya juga lumayan besar ya, lumayan besar, licin gitu kan. Jadi kita benar-benar harus ekstra hati-hati. Nah, kalau teman-teman yang punya penglihatan indera keenam, itu teman-teman bisa lihat makhluk-makhluk yang ada di dalam gua ini ya gitu. Ini ada kelelawar juga di belakang sana gitu loh, yang menggantung. Nah, ini kita masuk ke dalam gua tepat jam 11.15, hampir tengah malam gitu. Ini saya masih megang kamera supaya bisa tetap fokus sambil saya turun, karena ini kita jalannya juga sambil nunduk-nunduk ya. Takutnya kalau kita nggak salah meletakkan kepala itu, pelipis kita bisa robek, kepala kita tuh bisa terantuk sama batu-batu yang di atas gitu loh. Jadi kita benar-benar ekstra hati-hati nih teman-teman nih. Nah, terus ini proses permintaan izin oleh Pak Asep dan juga oleh Ibu Ulfa. Harus minta izin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau Ibu Ulfa memang untuk apa ya, membentengi kami semua tim yang ikut masuk ke dalam supaya tidak diganggu atau diikuti oleh makhluk-makhluk astral yang mungkin tidak senang dengan kehadiran kami di sana gitu. Ini prosesnya cukup lama ya,
Prosesnya cukup lama, kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menitan ya, gitu loh, sebelum akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan ke dalam gua. Matikan kamera, tapi ini kamera belum saya matikan karena belum disuruh matikan oleh Pak Asep gitu. Nah, ini proses setelah kita minta izin, kita proses kembali masuk, melakukan perjalanan ke dalam gua. Ya, teman-teman bisa lihat itu situasi dan kondisi di dalam gua ya, gitu. Nah, ini saya disuruh meletakkan kamera di depan. Tepat di depan kuncen Pak Asep. Nah, ini kita dipersilahkan bertanya tentang tujuan dan maksud kita gitu loh. Nah, menurut Pak Asep, ini adalah ruangan untuk para orang-orang yang datang ke sini bersemedi. Jadi orang-orang yang bersemedi yang datang untuk memohon sesuatu kepada makhluk-makhluk astral yang ada di sini, ini semedinya di sini. Ya. Nah, dan menurut pandangan gaib, pandangan istri saya, juga pandangan Ulfa, ini seperti ruangan besar kerajaan gitu ya. Kalau teman-teman yang memiliki indera keenam, itu teman-teman bisa lihat ya, ini seperti ruang pertemuan keraton kerajaan, di mana ada bangku-bangku, bukan bangku-bangku seperti kita ya, bangku-bangku kecil gitu. Yang jelas supaya kita tidak duduk di lantai, ada bangku-bangku kecil, meja. Ini Pak Asep sedang menjelaskan nih gitu tentang situasinya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kalau boleh saya jelaskan di sini, terlepas dari niatan teman-teman ya, entah itu seperti yang Pak Asep bilang, minta naik pangkat, minta naik jabatan, minta penglaris usaha, bahkan ada yang minta supaya dia kaya raya. Kalau menurut saya sih salah ya kalau kita harus meminta ke sini gitu loh. Karena kita tuh punya Tuhan. Kita itu makhluk yang diciptakan Tuhan, tuh makhluk yang paling mulia menurut saya. Jadi di saat kita mempunyai suatu masalah ya, suatu hajat hidup, suatu keinginan, kenapa kita harus datang ke tempat-tempat seperti ini gitu loh? Kenapa kita nggak minta langsung kepada Tuhan? Memang menurut Pak Asep di sini, Pak Asep menjelaskan memang di sini dari orang-orang yang datang 90% itu berhasil dari apa yang mereka niatkan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa apa yang mereka hasilkan itu bukan dari Tuhan gitu loh. Itu bukan dari Tuhan, melainkan ikatan suatu perjanjian dengan kuasa kegelapan. Dan itu jelas-jelas kalau di agama, kebetulan saya Nasrani, kalau di agama Muslim sendiri itu bisa dikatakan sebagai syirik. Nah, ini Pak Asep sedang menjelaskan ruangan yang ditanyakan oleh Ibu Ulfa, di sebelah posisi ada di sebelah kanan ya, kalau teman-teman sedang menonton ini gitu ya. Kalau dari Pak Asep itu posisi sebelah kirinya dia, itu menurut beliau ruangan khusus. Dan gua ini adalah pernah dijadikan sebagai tempat pelariannya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, untuk bersembunyi dari kejaran-kejaran penjajah Belanda pada saat itu gitu loh. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat memang apa ya. Nah, di belakang Pak Asep ini ada penampakan, menurut istri saya bentuknya seperti genderuwo ya, seperti genderuwo gitu, yang tinggi besar hitam. Jadi ya itulah, kalau menurut saya
eh, apa ya, bukan pada tempatnya lah kalau misalnya kita datang ke sini hanya untuk meminta segala sesuatunya gitu loh. Karena kita punya Tuhan kita. Kalau di Muslim sendiri itu mengatakan kita ini punya Allah. Jadi jalan yang kita jalani seperti hal-hal seperti ini, kalau menurut saya salah. Karena saya sendiri datang ke sini itu bukan menginginkan sesuatu hal atau apa, tapi saya penasaran karena saya mendapatkan informasi bahwa tempat ini banyak sekali didatangi oleh orang-orang dari luar Sukabumi, bahkan dari luar Pulau Jawa gitu ya, datang ke sini mempunyai hajat hidup, niat-niatan untuk kaya, untuk naik jabatan dan segala macamnya itu. Kadang-kadang mereka bawa sajen gitu, dan menurut saya itu sudah menyimpang dari ajaran-ajaran agama gitu. Nah teman-teman nanti bisa lihat setelah ini kita menuju jalan kembali ya, jalan kembali pulang. Jadi sebenarnya ini guanya ini saya tidak menelusuri terlalu jauh karena cukup besar gitu ya, dan waktu sudah terlalu malam dan pengap juga suasana. Nah ini istri saya sedang berusaha untuk membantu saya memegang kamera ya. Ini kami semua di sini harus benar-benar ekstra hati-hati. Nah itu batunya lumayan ya, itu kalau kena kepala itu saya yakin bisa robek gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat betapa kecilnya jalan dan susahnya jalannya itu gitu loh. Kita benar-benar harus nunduk, harus benar-benar pegangan dan berpijak secara kuat gitu ya. Kalau enggak kita bisa kepleset dan kita itu bisa sangat berbahaya sekali buat keselamatan diri kita ya. Entah itu kita bisa robek gitu kan, entah kita bisa robek dari dengkul kita jatuh, atau tertusuk batu-batuan yang cukup tajam di sini. Nah ini Pak Asep sudah menjelaskan ini adalah ruangan kedua, tempat di mana para semedi setelah dari ruangan pertama datang ke sini untuk bersemedi kembali gitu ya. Kalau dari kacamata dimensi gaib, untuk teman-teman yang punya indera keenam yang bisa lihat, ini tuh sebenarnya menurut istri saya dan menurut Ulfa, ini tuh sebetulnya adalah sebuah ruangan tempat penyimpanan ya. Ini sebuah semacam gudang istana yang cukup mewah, megah. Ini disimpan semacam alat-alat musik dan persenjataan gitu loh. Cukup besar ini ruangannya. Ini seperti aula untuk menyimpan alat-alat musik, persenjataan istana. Terus ada gamelan juga di sana gitu. Nah ini kita lagi proses turun setelah Pak Asep menjelaskan ruang dan fungsi dari tempat yang kedua ya. Teman-teman bisa lihat kotornya tangan saya gitu loh. Baju kita udah nggak beraturan lah gitu. Jadi benar-benar butuh perjuangan. Saya nggak ngerti ya kenapa Pak Asep tidak mau menjelaskan sejarahnya gitu loh. Karena kalau menurut, seperti ada yang ditutupin, karena kalau menurut Ulfa ini tuh sebenarnya bukan istananya Prabu Siliwangi gitu loh. Ini hanya sebuah petilasan yang mungkin dijadikan semacam apa ya, bukan kerajaan sih, seperti tempat peristirahatan gitu loh, tapi memang berbentuk seperti keraton yang cukup mewah gitu. Dan ini bisa tembus ke, konon katanya ini bisa tembus ke mana, ke Cirebon. Ini bisa tembus ke Cirebon gitu ya. Dan ini pusatnya ada di gunung Gunung Halimun ya.
kalau tidak salah. Nah ini Pak Asep sedang menjelaskan setelah para orang-orang yang datang, para pesemedi itu selesai melakukan ritualnya. Ini ada sebuah sendang kecil atau kolam, tempat dimana kita bisa mandi setelah melakukan ritual gitu. Nah ini Pak Asep sedang menunjukkan nih posisi sendang atau kolamnya. Saya lagi manggil istri saya untuk lebih mendekatkan kamera. Nah itu di dalamnya itu jalannya terlalu kecil. Kami dan tim disuruh masuk sama Pak Asep, tapi saya bilang nggak perlulah gitu, karena medannya cukup susah ya gitu. Nah di dalam sana itu ada sendang atau kolam pemandian untuk membersihkan diri kita menurut beliau gitu loh. Tapi karena saya dan tim menolak untuk masuk ke dalam dengan perhitungan resikonya terlalu besar, dan saya takut di dalam itu pasti akan lebih pengap lagi ya. Oksigennya pasti lebih berkurang kalau menurut saya, karena di sini aja udah terasa pengap sekali. Nah ini proses kita naik kembali ke tempat dimana tadi kita turun gitu. Nah teman-teman bisa lihat tuh ya, kotornya baju saya gitu. Dan kita benar-benar naik tuh butuh perjuangan. Nah itu licin sekali, batu-batuan yang basah berlumut. Kita harus benar-benar mendapatkan pegangan untuk tangan dan kaki. Nah ini proses tim naik, masih dikawal sama kuncen ya, Pak Asep gitu. Nah ini nih ada nanti saya jelaskan setelah kita naik, setelah teman-teman lihat kita sudah proses naik ke atas, apa yang dilihat oleh istri saya gitu loh. Nah ini kita udah mulai mau naik. Saya masih membantu istri saya proses kita naik. Istri saya naik. Ini posisi kamera dipegang oleh Pak Asep ya gitu, supaya bisa tetap mengambil gambar. Nah ini diambil alih kembali kameranya oleh istri saya setelah posisinya bisa berpijak dengan baik gitu. Nah ini saya mencoba membantu istri saya untuk keluar. Nah itu teman-teman bisa lihat betapa kecilnya lubangnya, dan itu batu-batuannya ya, itu benar-benar bahaya. Nah ini kita udah naik di atas dan betul-betul ngap, betul-betul apa ya, saya ngos-ngosan kayak diudak-udak sama orang gitu loh, napas tersengal-sengal gitu. Nah ini nanti ya, istri saya setelah kita naik semua gitu ya, terus entah kenapa istri saya tuh melihat di ruangan ini, di pintunya ini itu seperti ada tangga melingkar ya. Kalau teman-teman bisa lihat yang punya indera keenam, itu seperti ada tangga melingkar berbentuk seperti angka 6, dan itu memang ada seperti pasukan berkereta kencana ya, kereta kencana di sana. Dan itu seperti apa ya, kalau Ulfa bilang itu Nyai Roro Kidul gitu loh, Ratu Pantai Selatan. Nah demikian yang bisa saya jelaskan petualangan saya selama masuk ke Gua Kutamane. Saran saya, ambil sisi positif dari kisah ini, dari pengalaman perjalanan saya.
gitu kan. Apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman di luar sana, baik masalah ekonomi, pekerjaan atau apapun itu, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan gitu. Oke, kiranya sampai di sini video perjalanan saya menguak misteri Gua Kutamane. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. God bless you all. Bye bye.